Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dosen pengampu mata kuliah berpikir komputasional yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan presentasi study case kami dengan judul Smart Waste Collection Scheduling System. Dan kami dari kelompok H yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Aziz Nur Fauzan. Saya Zira Nagisya Putri dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan 2024. Saya Anissa Putri Saira dari Departemen Arsitektur Interior. Arsitektur. Saya Zeda Garanti dari Departemen Arsitektur. Tentu saja kita mulai ke pembahasan yang pertama di slide selanjutnya. Yang pertama adalah deskripsi dari study case yang kita pelajari. Pertama kita menganalisa masalah yang sedang terjadi. Masalah utama dari kegiatan pengumpulan sampah itu adalah ketidakefisienan dalam mengumpulkan sampah. Sebabnya adalah truk sampah masih menggunakan rute yang fix atau static routes and schedules. Jadi jadwalnya sama terus. Dari jadwal yang sama itu mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam mengumpulkan sampah. Ada yang sampahnya belum diambil padahal truk sudah penuh. Ada yang sampahnya nggak bisa diambil karena lagi-lagi truk sudah penuh. Dan banyak sekali permasalahan seperti waktu yang sudah habis, atau sampah yang kepenuhan di jalan, dan lain-lain. Makanya kami menawarkan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu ketidakefisiensian, dengan solusi dinamis, yaitu Intelligent Computational System. Kami menggunakan kecerdasan komputasi untuk membuat sistem yang membuat cara seefektif mungkin dalam mengumpulkan sampah. Nah, dalam kita membangun sistem ini, kita membutuhkan 3 kunci variabel utama. Yang pertama adalah bin fill level, atau kepenuhan dari tempat sampah yang ada di daerah tersebut. Jadi di tempat sampah itu akan kita pasang sensor untuk mendeteksi kepenuhan sampahnya. Jadi dalam bentuk persentase, ada 0% sampai 100%. Yang kedua adalah truck capacity atau kapasitas truk pengangkut sampah. Jadi truck capacity akan kita catat sebenarnya truk sampah itu maksimalnya berapa kilogram dari sampah. Kemudian bin location atau koordinat dari tempat sampah yang dapat diambil. Kemudian landfill location atau koordinat tempat pembuangan akhir atau seperti bantar gerbang dan lain-lain. Kemudian ada time constraint, yaitu operational hours for the trucks or specific time. Jadi time constraint itu kayak waktu-waktu yang cara mendadak truk itu nggak boleh lewat. Contohnya ada sekolah di pagi hari, truk sampah nggak boleh lewat. Kemudian misal jalanan yang macet di rush hour kayak TBC Matupang. Kemudian terakhir ada variabel truck availability, yaitu jumlah kendaraan yang dapat digunakan untuk mengangkut sampah. Di sini kita akan mempelajari objektivitas dari sistem yang kita bangun. Jadi sistem yang kita bangun itu punya beberapa tujuan atau beberapa objek. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi. Kita memastikan bahwasanya truk sampah itu hanya mengambil sampah yang udah ada di mendekati tempat sampah yang penuh, yaitu sekitar 80%. Kemudian mengurangi biaya operasional, karena dengan efisiensi waktu juga efisiensi bahan bakar. Kemudian untuk mengurangi dampak lingkungan, karena semakin sedikit kita menggunakan truk akan semakin ringan karbon yang diproduksi. Kemudian untuk optimize resources kita, kita mengoptimasi sumber daya kita seperti supir atau seperti truk sampah. Tapi ada tantangan yang kita hadapi, yaitu conflicting requirements, karena di beberapa hal rute tercepat itu bukan tentu rute terpendek, bukan tentu rute tercepat, karena bisa aja ada macet dan lain-lain. Kemudian dynamic data, kita punya data yang sangat banyak dan bisa berganti secara tiba-tiba, maka sistem kita harus bisa merespon dengan cepat. Kedua, scalability, yaitu bagaimana data kita itu dapat menghitung data dengan secara tepat. Bahas pattern recognition atau pola dari sistem kita itu seperti apa. Yang pertama ada repetitive patterns, pola berulang. Jadi sistem kita akan secara berulang, secara repetitif mengecek data-data yang ada di tiap tempat sampah. Kedua, kegiatan repetitif yang dilakukan oleh truk sampah. Yang pertama, drive to next bin location. Jadi truk akan menyetir menuju tempat sampah yang terdekat, kemudian mengosongkan tempat sampah, kemudian mengupdate kapasitas truk tersebut. Kemudian akan dilakukan berulang kali sampai kapasitas sampah di truk sampah sudah penuh. Ada conditional patterns atau pola-pola yang terjadi secara kondisional. Yang pertama, jika sensor mendeteksi bahwa tempat sampah sudah berada di kapasitas 80%, maka tempat sampah tersebut akan diambil oleh truk sampah. Kemudian, jika truk sampah kapasitas sudah penuh atau nggak bisa ngangkat sampah, maka truk sampah akan langsung diarahkan menuju landfill atau menuju tempat pembuangan akhir. Kemudian, jika truk sampah mendeteksi ada gangguan di jalan atau ada kemacetan, maka akan otomatis ganti rute. Kemudian, jika ada laporan, misal dari warga atau dari warga sekitar, kalau ada tempat sampah yang di sensornya masih rendah tapi padahal udah penuh, maka bin itu atau tempat sampah itu harus diprioritaskan untuk diambil. Kenapa kita perlu data representation? Jadi untuk aplikasiin sistem yang nantinya kita akan pakai, kita tetap butuh data untuk ngejalanin sistemnya tersebut. Nah, di sini kita punya data fiktif yang jadi contoh kalau misalnya sistem ini bisa berjalan. Yang pertama itu ada bin data. Jadi ceritanya kita punya 3 bin, ada 1, 2, 3. Terus di bin data ini kita harus punya data koordinatnya, terus fill level si sampahnya itu, sama max capacity juga statusnya full atau not fill. Kita bakal punya truck data. Ini tuh data pengisian si truk sampahnya tersebut yang nantinya bakal ada info tentang kapasitas truknya, terus info tentang current load-nya saat itu, terus current location-nya dia seberapa jauh, dan juga kebutuhan bensin si truk tersebut. Kita juga punya route atau distance matrix. Nah, ini itu gunanya untuk ngitung rute pengambilan sampah yang paling efisien dari sisi waktu ataupun bahan bakar. Jadi ini kita bisa dilihat dari jarak bin 1 ke bin 2, terus nanti di depot lagi ke bin 3 lagi.
dan selanjutnya. Karena kita punya data-data tersebut, kita bisa dibikin grafik visualization kayak gini. Jadinya kita bisa lihat rute-rute yang mana yang bagus untuk dipakai dan efektif. Traction, nantinya kita bakal input datanya itu bin fill level, truck capacity, distance between bins dan depot, dan juga efisiensi bensinnya. Terus kita outputnya bakal ada optimized route for each truck, terus bakal ada schedule of collection-nya, nanti kapan aja sampah bakal dikoleksi dan dikumpulin, terus bakal ada estimated cost-nya, nanti bakal ada estimasi bensin, itu cara nyarinya itu bensin per waktu. Algoritma apa yang dipakai buat kasus ini tuh sebenarnya yang paling cocok tuh 3D algorithm. Kenapa? Algorithm tuh cara kerjanya tuh mirip kayak mengambil keputusan secara cepat berdasarkan situasi yang paling mendesak. Misalnya ketika ada tempat sampah yang sudah sampai penuh, sistem langsung memilihnya sebagai prioritas dan mengirim truk terdekat untuk mengosongkannya. Meskipun hasil akhirnya belum tentu paling optimal di semua aspek. Iterasi yang dipakai itu most urgent bin, highest fill level, terus yang kedua ada from the set of available trucks, choose the nearest one to that bin. Jadi kayak cari truk yang paling terdekat dari truk sampah tersebut. Terus baru kayak truk itu langsung ke bin atau kayak ke sampahnya. Yang kedua ada flow chartnya. Yang pertama ada start, selanjutnya ambil data dari tempat sampah, datanya tuh berisi dari isi dan lokasi tempat sampah tersebut, terus baru selanjutnya baru ditentuin apakah di tempat sampah itu lebih dari kapasitas si truk, kalau iya buat daftar prioritas atau untuk tempat sampah terbanyak, terus kalau enggak optimasi dari rute tersebut. Selanjutnya kalau iya, baru siapkan list daftar prioritas untuk diambil dari truk tersebut, lalu siapkan truk, terus kalau dari optimize truck itu lanjut ke create schedule karena udah dapet mana yang optimal, jadi baru lihat jadwal yang pantas untuk dijalani. Terus selanjutnya ada lepaskan truk ke lokasi, lalu truknya mengambil sampah, dan kalau isinya sudah cukup, baru update memperbarui data. Kalau tidak cukup, truknya langsung kayak kembali untuk mengambil sampah lagi. Terus baru data tersebut dikirimkan ke tempat pengolahan data, lalu selesai. Kita ada beberapa input dan juga beberapa output yang pengen dibahas. Itu inputnya itu ada dari berapa level penuhnya dari tempat sampah itu, terus kapasitas dari truknya, habis itu juga jarak dari sampahnya ke depotnya, sama inputnya juga kita butuh efisiensi bensin. Terus juga untuk outputnya, kita nanti akan menghasilkan rute yang paling optimal, jadwal, dan juga estimasi cost yang akan dikeluarkan. Dan yang pertama itu kita untuk mengantisipasi overflow, kita kalau misalnya sampahnya udah lebih dari atau sama dengan 100%, maka tempat sampah itu dimasukkan ke priority list. Habis itu untuk step keduanya itu kita membuat candidate list dari tempat sampah tersebut. Kalau misalnya tempat sampah tersebut di atas 80% dan di bawah 100%, maka sampah tersebut masuk ke dalam candidate list. Tiga, itu kita mau mengurutkan candidate list. Nah, untuk mengurutkan candidate list ini, kita mengurutkan yang penuh itu dari yang paling besar, sedangkan untuk distance-nya kita mengurutkan dari yang paling kecil ke besar. Dan yang untuk step keempatnya ini adalah mengkombinasikan list untuk menjadi final rute, yaitu kita mengutamakan priority list atau yang sudah overflowing, baru urutan yang ada di priority list ini ditambahkan dengan urutan yang ada di candidate list. Untuk yang step kelima ini ada truck routing dan scheduling. Nah, kalau final route ini kalau misalnya memang listnya belum kosong dan juga truknya belum full, itu akan lanjut ke tempat sampah yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya truknya ini penuh dan tidak penuh dan sisa dari kapasiti di truk itu kurang dari sampah yang akan diambil selanjutnya, maka sistem akan memberikan jadwal untuk si truk ini balik ke depot untuk mengosongkan truk. Lalu dari situ kita bisa untuk update lagi kapasitas truk itu dulunya. Terus juga setelah itu kita juga bisa estimasi cost-nya. Nah, yang estimasi cost-nya ini bisa dari distance-nya ini terus dibagi sama efisiensi bensinnya. Kita bisa dapat cost-nya itu berapa. Nah, hasilnya yang nanti yang akan dihasilkan adalah rute yang udah dioptimasi atau yang sama dengan tadi final route. Terus juga kita dapat jadwalnya dan juga dapat estimasi cost dari jadwal tersebut. Lalu berakhir. Reasinya kenapa kita pakai algoritma yang greedy ini? Karena algoritma greedy itu dia memang nggak bisa achieve optimasi di semua variabel yang ada. Jadi memang hanya beberapa variabel yang bisa secara optimal. Misalnya kita banyak juga di kepenuhan dari si tempat sampah tersebut. Jadi untuk yang variabel lainnya memang tidak dalam kondisi yang optimal. Eh, nah, dalam kasus ini kita untuk optimasi rute dan juga efisiensi bensin itu digunakan hanya sebagai output untuk melaporkan aja, tapi tidak digunakan sebagai suatu variabel yang eh, dikonsiderasikan untuk menggenerator si rute dari truk
tempat sampah tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.